على إمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin Jumat rahimakumullah, puja puji kita panjatkan kepada Rabbul Izzati Allah SWT, sehingga pada hari ini kita masih dalam nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, kemauan, serta kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk menghadiri Jumat yang berkah pada hari ini. Kita juga bersama-sama pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, juga insyaallah kita selaku umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita. Di awal khatib berwasiat kepada khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa pada Allah SWT, karena takwa adalah sebaik-baik bekal, dan takwa pula yang nanti kelak akan membuat kita mendapatkan rahmat Allah SWT, sehingga akan kelak masuk surga Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita telah masuk dalam sebuah bulan yang juga mulia, bulan Sya'ban, bulan yang oleh para ulama, oleh para orang-orang soleh dinamai sebagai bulannya untuk menyirami, bulan yang kelak sebentar lagi, 3 pekan lagi kurang lebih, kita akan masuk dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan yang paling mulia. Kalaulah sepanjang tahun ada satu bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan, dan Ramadan yang mulia itu nanti kelak ada satu hari, satu malam yang nilainya menyamai dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Jemaah rahimakumullah, dalam hadisnya Nabi sampaikan bahwa Nabi tidak pernah berpuasa setiap harinya kecuali Ramadan yang melebihi di bulan Sya'ban, menandakan bahwa Sya'ban merupakan bulan yang sungguh mulia, bulan yang juga penting. Mungkin hari-hari ini kita merasakan masih biasa-biasa saja, yang masih sekolah ada kegiatan yang seperti biasanya, yang bekerja, yang berdagang, berkeluarga dan lain-lain. Tapi ketahuilah bahwa kita hari-hari ini memasuki hari-hari yang tidak biasa, hari-hari yang mulia, hari-hari yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nabi sampaikan pula, kenapa kemudian Nabi berpuasa yang sangat sering di bulan Sya'ban atau 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nabi sampaikan dalam hadisnya, karena ada 2 hal. Yang pertama, karena di bulan Sya'ban amal manusia Allah angkat ke langit ke-7. Bahwa di bulan ini rapot kita selama 1 tahun, rapot amal kita, amal baik kita, amal buruk kita, Allah laporkan, malaikat laporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, dan saya wa ana ahabbu, dan saya cinta dan saya ingin ketika amal saya naik pada Allah Ta'ala, saya dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi sedang berpuasa. Oleh karenanya Nabi senantiasa berpuasa yang sangat sering di bulan Sya'ban ini, karena di bulan ini laporan kita, LPJ kita, rapot kita, SPT kita sedang diproses oleh malaikat yang kelak nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, karena di bulan-bulan ini banyak manusia lalai, bulan-bulan yang dilalaikan oleh manusia, bulan-bulan yang seakan-akan tidak ada kelebihan di dalamnya, bulan-bulan yang tiba-tiba nanti kita masuk dalam bulan Ramadan sehingga kita tidak persiapkan dengan sebaik-baiknya. Para ulama dan salaf mengatakan, man lam yazra lam yahsud, barang siapa yang tidak menanam tidak akan pernah bisa memanen. Kalau kita analogikan, Ramadan adalah Allah melimpahkan banyak pahala, musimnya panen. Kalau PNS, kalau pekerja ada bonus, ada gaji ke-13, ada bonus. Kalau jualan ada bonusnya. Maka Allah pula memberikan bonus yang cukup besar, bahkan yang sangat besar di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan itu satu pahala diganjar dengan 7 kali lipat, dan bahkan melebihi lagi daripada itu semua. Tapi semua itu tak akan bisa kita pernah panen
kalau kita tidak pernah menanamnya. Kita tanam tapi nggak kita kasih air, nggak kita kasih pupuk, maka tidak akan pernah kita panen pula. Maka Ramadan itu tak ubahnya seperti satu buah pohon. Tanamannya kita tanam dengan sangat baik sekali. Barang siapa yang menanamnya, berikannya air, berikannya pupuk, merawatnya, kelak dia akan bisa memanennya ketika hari panen tiba. Maka Nabi sampaikan di antara alasan Nabi senantiasa berpuasa, tidak hanya pada puasa saja, tapi bahkan Nabi juga di bulan itu sering bersedekah, beramal yang lainnya, senantiasa untuk meningkatkan, mempersiapkan diri dalam rangka menyirami, menanam yang kelak nanti akan Rasulullah SAW panen ketika di bulan Ramadan nanti. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya kita selaku umatnya, kita selaku orang tua, selaku anak, selaku manusia muslim, minimalnya kita persiapkan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, maka di bulan ini pastikan bahwa semua hutang-hutang puasa kita, mau itu yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anak yang usia balignya, maka pastikan di bulan ini telah terbayarkan semuanya. Jangan sampai nanti kita lalai, kita luput, dan kelak masuk Ramadan kita masih punya banyak hutang-hutang puasa yang lainnya yang kita tak bisa bayarkan karena kita lalai, kita lupa, sehingga kita masuk nanti di Ramadan dengan perasaan yang terkaget-kaget. Yang kedua yang bisa kita persiapkan, jamaah rahmatullah, menyiapkan kondisi pribadi dan keluarga kita. Maka mulai hari ini jangan kemudian kita menjadi hamba yang taatnya musiman. Ketika Ramadan masuk, kita taat. Setelah itu balik lagi seperti biasanya. Maka di antara cara kita untuk konsisten, kita untuk istiqomah, pemanasan di bulan ini kita maksimalkan. Maka nanti ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Aimul Bid, sholat waktu 5 waktunya. Kalau biasanya kita hanya sholat ketika Jumat saja, maka di bulan ini kita pastikan, kita rutinkan sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Yang tadinya masih belum berjamaah, maka kita pun langkah kaki berjamaah di masjid yang hari ini udah luar biasa bagus ini. Maka bulan-bulan ini pula kita manfaatkan untuk membrainstorming, pemanasan, stretching kita. Kalau kita saja ingin main futsal, kita ingin olahraga, kita ingin masak atau apapun, perlu ada persiapan-persiapan, perlu ada langkah-langkah untuk penyiapan. Maka kita pula perlu melakukan hal yang sama untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tidak akan lama lagi. Tinggal 3 pekan lagi. Beberapa ormas sudah menetapkan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret atau 3 pekan lagi. Pemerintah akan mengadakan hilal nanti, tapi kemungkinan tak akan berbeda jauh. Maka 1 Maret nanti, 3 pekan lagi, tak terasa kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka pastikan diri kita, persiapkan diri kita, yang tak lupa juga persiapkan istri kita, anak-anak kita. Kita punya anak-anak yang belum baligh, maka mereka pun diedukasi, dikasih tahu, disampaikan, bahkan dilatih. Memang mereka belum wajib bagi mereka berpuasa, tapi kita latih mereka sehingga jangan sampai nanti mereka baligh, mereka wajib puasa, tapi mereka tak berpuasa karena kita lalai. Ingatkan mereka, memang dalam Islam tidak ada orang tua menanggung dosa anaknya kalau anaknya udah baligh, tapi barangkali dia menanggung dosa pendidikan, dosa pembinaan, dosa yang harusnya diajarkan di rumah. Ketahuilah bahwa anak kita bukanlah anak-anak gurunya, bukanlah anak-anak ustadznya, bukanlah anak-anak guru ngajinya, tapi dia anak-anak kita, yang mana tanggung jawab pembinaan, tanggung jawab pendidikan ada di pundak-pundak kita semua. Pak guru, bu guru, ustadz, ustazah, guru ngaji hanya membantu kita, tapi jangan sampai lepaskan amanah ini kepada mereka semua, termasuk dalam saum Ramadan, termasuk dalam menyiapkan anak kita untuk kelak mereka mampu, mereka bisa, mereka melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sekali lagi, bulan ini bulan sangat penting sekali bagi kita. Persiapan kita hari ini menentukan sukses tidaknya ketika Ramadan nanti.
Ketika kita persiapan dengan sangat baik, maka nanti di Ramadan kita bisa dengan mudah melewatinya. Maka tak heran kalau bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i yang merupakan ulama mazhab kita, di Ramadan beliau mampu mengkhatamkan 30 kali bahkan 60 kali Al-Qur'an satu bulan Ramadan. Jawabannya bukan mustahil, karena beliau sudah persiapkan sejak jauh-jauh harinya. Kita mungkin tak perlu sebanyak itu. Targetkan Ramadan, salat 5 waktu di masjid, baca Al-Qur'annya, ibadah sosialnya, ibadah pribadinya. Tapi semua itu tak akan bisa kita kerjakan kalau kita belum punya persiapan, belum punya pemanasan. Maka bulan inilah sekali lagi kita maksimalkan, kita persiapkan. Mumpung juga kita di bulan ini masih ada persiapan 3 pekan lagi menuju Ramadan yang berkah pada bulan depan insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Maka selain tadi yang pertama, kita bayar hutang-hutang puasa kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak perempuan kita, laki-laki kita, keluarga kita punya hutang, maka bayar pada bulan kali ini. Yang kedua, kita persiapkan diri kita dan keluarga kita. Maka yang ketiga, kita persiapkan juga bahwa bagaimana kita memandang Ramadan. Ramadan harus kita persiapkan, kita pandang dengan sebuah pandangan yang baik, yang tepat, bahwa Ramadan bukanlah bulannya untuk berfoya-foya. Memang di sana ada kegembiraan, di sana ada sebuah antusiasme, tapi Ramadan bukan ajang untuk pamer, bukan ajang untuk foya-foya, bukan ajang untuk berhura-hura. Atau memang di sana ada buka bersama, di sana ada pengajian, tapi esensinya bagaimana kita mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi yang kita perlu dapatkan, kita persiapkan, sehingga jangan sampai kita sudah Ramadan, kita berpuasa berpuluh-puluh kali, tapi kita tak pernah bisa naik level. Bahkan na'udzubillah, kita justru makin turun level takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Maka tadi setelah kita pastikan kita membayar utang puasa kita, kita persiapkan diri kita. Ingat, karena bulan ini merupakan bulan yang sangat penting. Di bulan ini banyak orang lalai. Bulan ini pula amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya, dalam banyak momentum, dalam banyak kesempatan, Allah sering gambarkan sebuah pelajaran, sebuah nilai pada manusia dengan banyak perumpamaan-perumpamaan, khususnya dengan hewan-hewan yang Allah ciptakan. Seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Ghasyiyah, afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah Anda melihat bagaimana unta diciptakan? Maka dalam puasa ini kita patut merenung, kita patut bermuhasabah. Ada 2 ekor, 2 jenis hewan yang Allah ciptakan yang bisa buat kita berpikir tentang Ramadan dan puasa kita. Yang pertama adalah ular dan ulat. Keduanya adalah hewan yang melakukan sebuah aktivitas berpuasa. Ulat berpuasa, ular pun berpuasa. Ulat berpuasa untuk berubah menjadi seekor kepompong. Kepompong berpuasa untuk kelak nanti menjadi seekor kupu-kupu. Begitu pula dengan ular. Keduanya ada proses berpuasa. Kita lihat hasil yang berbeda. Seekor ulat merupakan sebuah hama yang kehadirannya bisa memakan, membuat satu tanaman jadi tidak berbuah, mengganggu manusia, mengganggu pohon. Mungkin kita pun pada hari ini seperti itu. Mungkin kita masih banyak nafsunya.
kita masih belum banyak bisa manfaat buat siapapun, tapi kita berpuasa untuk kelak menjadi seekor kepompong. Kepompong tak menjadi manfaat, tak pula menjadi mudarat. Tapi dia berpuasa lagi, maka kelak berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu tak hanya cantik dan jelita. Kupu-kupu tak hanya indah dipandang mata, tapi bahkan kupu-kupu mampu membantu tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan buahnya, membawa benang sari kepada putiknya. Lihat bagaimana ulat bereformasi, bertransformasi dari yang sebelumnya menjadi masalah, lalu dia berubah sehingga kelak nanti memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi dirinya dan lingkungannya. Tapi jangan sampai kita seperti ular. Ular juga berpuasa, tapi dia semata-mata berpuasa untuk mengganti kulitnya saja. Sebelumnya ular berpuasa, ganti kulit pun selesainya ular juga. Maka jangan sampai tiap Ramadan kita punya baju yang baru, punya cat rumah yang baru, punya alat-alat komunikasi yang baru, punya hal-hal yang baru, tapi senantiasa nilai kita, status kita, keimanan kita tak pernah berubah. Dari ular tetap menjadi ular. Oleh karenanya jemaah Allah, di khutbah yang singkat ini, mari khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menyiapkan diri kita, keluarga kita, untuk kelak kita masuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka di akhir kita berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa berikan kita keistiqomahan, kekuatan, inayah dan maghfirahnya pada kita semua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud qadiyal hajat. Allahumma rfa'na hadzal bala wal waba wal ghala. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa fi Gazzah wa fi kulli makani waz zaman. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih ahlana wal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.